Ya. Ini ilmu buat apa? Buat kita tahu kita itu ada di apa sih namanya, di posisi yang mana? Kita ada di posisi yang mana? Bukan buat nuduh si fulan ada di posisi sono, fulan yang ada di posisi sono. Bukan. Kita sendiri buat ngaca. Buat ngaca. Buat ngebuka tolak ukurnya kita. Hatinya kita itu terpautnya sama siapa? Hatinya kita ngebanggainnya siapa? Hatinya kita mengidolakannya siapa dan ngikuti siapa? Ini yang tahu cuman ente sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata malaikat dua, yang kanan kiri itu bagian nyata kagak tahu isi hatinya ente. Illa kecuali kalau ente udah beramal dengan amal-amal yang buruk. Nah itu deh dicatat sama mereka berdua seperti itu. Nah ini dengan kelompok mana kita ngikut ini? Ya, watasabbahata. Dengan kelompok mana kita mirip? Kita miripnya itu dengan kelompok yang mana? Apakah kelompok yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memperbanyak amal saleh dan ketika tercemplung atau terprosok atau terjeblos ke dalam dosa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kelompok yang satunya naudzubillah yang tidak pernah merasa bersalah, wala merasa dia itu bakal meninggal, wala merasa dia itu bakal mati, bakal masuk neraka, wala merasa dia itu punya dosa sama Allah Subhanahu wa taala, wala ada keinginan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ada keinginan untuk memperbaiki diri. Jadi kita bisa lihat kita itu ada di posisi yang mana? Kalau kita ada di posisi yang memang benar-benar diakui sama Allah Subhanahu wa taala, fahmadillah, maka kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala ayyudama untuk mendawamkan atau menjaga nikmat tersebut. Tapi apabila kita ada di kelompok yang kedua, naudzubillah, maka kita cepat-cepat minta taubat sama Allah Subhanahu wa taala, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Fa innal mauta atin an qarib kullu lahu minhu nasib. Karena sesungguhnya maut, kematian itu atin an qarib. Bakalan datang dekat. Enggak nunggu. Kalau udah datang, fa idza jaa ajaluha la yastaqdimuna sa'a wa la yastakhirun. Kalau udah datang enggak diundurin, enggak dimajuin. Udah. Kullun lahu minhu nasib. Semuanya bakal ngicipin itu yang namanya kematian. Lalu Allah Subhanahu wa taala kullu nafsin dha'iqatul maut. Fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bakal menghadirkan, mendatangkan apa yang telah kita amalkan di alam dunia ini. Gak ada yang luput. Kagak ada yang luput satupun. Ente lupa, Allah Subhanahu wa taala enggak bakalan lupa. Ya itu seperti itu. Waqad tabayyana dan kemarin telah diterangkan anil malaikatillah, bahwasanya para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, wa anbiya, dan juga para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, ibadah salihin dan juga hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang saleh, annahum, bahwasanya mereka kanu yusari'una fil khairat, mereka itu selalu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Mereka itu tidak ada yang itsar, tidak ada yang saling mendahulukan di dalam ibadah, nggak ada. Ente mungkin dalam hal perkara makan atau dalam perkara hal-hal duniawi atau hal-hal yang lain sebagainya, ente bagus itsar di situ. Ada minuman mungkin contohnya cuma 1 botol doang, ente dulu deh. Enggak, ente dulu. Itu namanya itsar. Itsar di dalam perkara hal-hal yang semacam itu bagus. Tapi di dalam beribadah la ta'thir fil ibadah.
nggak ada ikhtiar dalam ibadah. Kenapa? Karena dalam ibadah kita diperintah sama Allah Subhanahu wa taala untuk berlomba-lomba. Untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Berlomba-lomba di dalam beribadah. Bukan malah ada orang yang membutuhkan sedekah terus isap, ente aja deh, nah, foto ente aja. Enggak, ente aja foto, ente yang sedekah. Enggak ada yang gitu. Enggak ada. Hal perkara ibadah itu enggak ada yang kayak begitu. Bang. Begitu juga dalam menolong seseorang yang lagi kesusahan. Yang lagi kesusahan, yang lagi kelaparan. Begitu juga, nggak ada ikat. Ente aja ya Allah, anak foto juga ente deh, biar ente pahalanya banyak. Enggak, ente aja, foto ente yang bantu ini. Nggak ada begitu. Keburu mati itu orang kelaparan. Keburu mati. Tapi bagaimana? Di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu fastabiqul khairat. Untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Annahum kanu yusari'una fil khair. Mereka itu para malaikat, para nabi, para salihin, yusari'una fil khairat. Itu mereka saling berlomba-lomba di dalam kebaikan. Wa annahum, dan bahwasanya mereka itu mulazimina, terus-menerus beristiqamah lisalihil a'mal. Untuk beristiqamah, mengusahakan untuk istiqamah di dalam amal saleh. Itu sifatnya mereka. Wa mujahibina lisayyi'ati wazalal, dan mereka itu senantiasa berusaha sekuat mungkin menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala, menjauhi dosa-dosa, menjauhi perangai yang buruk, menjauhi kesalahan, menjauhi dosa, menjauhi segala macam bentuk pelanggaran, bukan atas dasar bukan bukan demi nama baik, bukan demi nama baik, bukan. Tapi demi apa? Demi keselamatan iman dan takwa mereka. Bukan meninggalkan keburukan. Kenapa ente tinggalin itu? Nah, ntar dilihat sama orang, ntar kelihatan saya jadi orang bejat, ntar ketahuan. Bukan itu. Nggak enak apa tetangga baik semua, masa anak kagak? Bukan itu. Tapi apa? Demi untuk menyelamatkan iman kita, menyelamatkan ketakwaannya kita. Bukan cuman bukan hanya ingin dilihat manusia bukan, tapi untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sayiat wa zalal ma'al khauf. Mereka itu dengan amalan yang baik, dengan penghindaran terhadap kemaksiatan sejauh-jauhnya, dengan keikhlasan, dengan ketulusan. Mereka dengan itu semua, tapi ma'al khauf minallah, tapi tetap mereka itu tetap merasa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan mentang-mentang, ya Allah alhamdulillah anak sekarang udah bisa sholat duha 2 rakaat. Lihatin yang lainnya belum. Bukan begitu. Alhamdulillah nanti aku bisa sedekah. Orang kayak si fulan ya, sing ora tau ngetok duit. Ya aku saya bisa ngetok duit. Rongewu. Bangga apa? Bukan seperti itu. Di dalam kebaikan, di dalam kita menjalankan kebaikan, hatta paling banyak kebaikannya.
Mereka itu para aulia Allah subhanahu wa ta'ala ma'al khawfi minallahi subhanahu wa ta'ala wal wajal. Dengan penuh ketakutan dan dengan penuh kehuduran. Takut kalau apa? Kalau amalannya kagak diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu kagak. Amalannya sedikit udah petakilan. Amalannya sedikit petakilan. Amalannya sedikit udah nuduh fulan kafir. Fulan masuk neraka, fulan gak pantas di surga dan lain sebagainya. La ilaha illallah. Nah, bukan seperti itu. Kita belajar ilmu itu bukan buat seperti itu, bukan buat berdebat, bukan buat jadi juri. Apa sih namanya? Itu ranahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu haknya Allah subhanahu wa ta'ala, hak mutlak yang menentukan fulan di surga, fulan di neraka itu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia baru beramal sedikit deh, kayak mau jadi Tuhan, naudzubillah, semua naudzubillah. Bukan seperti itu. Seseorang semakin banyak amalannya, itu ibaratnya kayak padi tuh. Banyak ilmunya, banyak amalannya, semakin nunduk. Semakin tawadhu', man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa orang yang tawadhu', nunduk karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena pengen dilihat manusia, bukan karena pengen dapat jabatan, bukan karena pengen dapat duit, bukan karena pengen dapat harta dan sebagainya, bukan. Tapi apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala rafa'ahu Allah, bakal diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan gak ada hinanya ketika manusia itu dihina sama manusia yang lain ketika dia dalam kebenaran. Itu gak ada hinanya sama sekali. Malah justru derajatnya semakin diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan gak ada kemuliaan ketika dia dipuji sama makhluk alam semesta semuanya mungkin bahkan. Tapi dia dalam kesalahan dan kemaksiatan, gak ada kemuliaannya sama sekali. Hatta sedunia mengakui, ini orang mulia. Kalau dalam kemaksiatan itu bukan kemuliaan, God sama sekali. Hakika. Wa anna dan sesungguhnya al-a'da, para musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala, kanu mereka itu ala dhiddi min dzalik, di atas dalam keadaan sebaliknya dari keadaannya orang-orang mukmin, orang-orang salihin, para aulia, para anbiya. Kebalikannya dari itu, yaitu apa? Ma'al ghurur, alal isyan, mereka itu dalam kemaksiatan, wa tarkil ihsan, dan mereka meninggalkan kebaikan. Maksiat lagi suruh tobat, tergampang. Saya masih muda. Maksiat lagi. Suruh tobat sama Allah Subhanahu wa taala, udah tobat ente aja yang tobat. Karena udah ente urusannya ente sendiri. La ilaha illallah. Nggak pernah bikin kebaikan, nggak mau tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Mal ghurur. Bersamaan dengan itu, dia itu ghurur. Apa itu? Tertipu. Apa? Udah Allah Subhanahu wa taala Maha baik, ente nggak usah. Jangan suudzon sama Allah Subhanahu, bukan masalah suudzonnya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kita untuk menjalankan amal saleh. Meskipun amal saleh tersebut bukan yang masukin kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seperti yang diucapkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau mengatakan biga nasi atau biga labudda minka walakin minka la nasil, atau minka la nasil wala budda minka. Beliau mengatakan denganmu kita nggak bakalan mencapai.
Tapi kita wajib apa? Wajib dengan, maksudnya gimana? Dengan amal. Dengan amal kita gak bakalan nyampe. Bukan dengan amal kita nyampe ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita wajib tetap beramal. Itu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau mengatakan seperti itu. Denganmu, bukan kita terus denganmu kita masuk surga, bukan. Dengan amalan, bukan kita terus masuk surga. Tapi dengan amalan kita diwajibkan. Paham sampai sini? Kita bukan masuk surga karena amalannya kita, bukan. Tapi kita diperintah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala beramal. Seperti itu. Kita hanya diperintah untuk beramal. Diperintah untuk beramal. Urusan surga neraka itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakada. Oh, ini yang lebih dahsyat lagi, yaitu apa? Alal isyan, mereka dalam kemaksiatan, watarkil ihsan, dan meninggalkan kebaikan, ma'al ghurur. Tapi mereka itu merasa mereka itu bakal masuk surga. Mereka merasa seperti itu. Ente masuk surga tuh bukan dengan amalannya ente jangan macam-macam. Dia ngomong sama orang-orang yang baik, ngomong seperti itu. Dia ini yang maksiat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ngerasa aman-aman aja. Ini orang otaknya kebalik bahasanya seperti itu. Orang yang beramal soleh aja itu masih tidak aman, tidak seharusnya merasa aman dari adabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang melakukan kemaksiatan. Terkadang kan orang belajar di sini lihat hal-hal yang semacam itu. Masuk surga itu bukan dengan amalan. Udah ente mau maksiat mau apa? Khalal fi aqli. Ada cacat di otaknya gitu. Mereka berpikir dengan pemikiran mundur. Mundur. Orang yang beramal aja itu diperintahkan dan dianjurkan, diwajibkan untuk tidak membanggakan amalannya dia, untuk tidak i'timad atau berkeyakinan dia bakal masuk surga dengan amalannya dia. Wah, apalagi orang yang maksiat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya lebih hati. Mestinya lebih takut lagi kagak. Na'udzubillah summa na'udzubillah ma'al ghurur, dengan tipuan, itu tertipu, wal amn min makrillah, dan merasa aman dari adabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tamanni 'ala Allah, dan cuma misalnya saya sih bakal masuk surga. Udah, bismillah, kita bakal masuk surga. Ya udah, enggak usah pikirin. Masalah sholat, masalah ini, masalah apa, udah itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk surga. Kita diperintah untuk beramal saleh. Kita diperintah untuk beramal saleh. Benar. Yang namanya masuk surga, masuk neraka itu bukan karena amalannya kita, tapi kita diperintah untuk beramal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakada. Jadi paham? Wal aban min makrillah wa tamanni 'ala Allah. Fakhtar li nafsik. Fakhtar, maka pilih li nafsik, untuk diri ente, sohbatu khairil fariqain, untuk memilih kelompok yang mana ini, nanti mau masuk yang mana. Wa tashabba bihim, dan nanti pengen mirip dengan kelompok yang mana. Fil a'mal wal awsaf, di dalam amal perbuatan dan di dalam sifat. Nanti mau pilih yang mana? Ini pilihan ada di tangan kita. Kita dikasih akal, fahadainahu najdain, falam tatahamal aqabah. Fahadainahu najdain. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia itu kita berikan dua jalan. Diberikan dua jalan. Ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan. Wa maddaru illa jannatin liman ittaqa wan naru liman lam yattaqillaha fasma'an, kata Abdullah Haddad. Wa maddaru, tidak ada tempat tinggal yang hakiki kecuali dua tempat doang. Enggak ada jalan kecuali dua jalan doang. Enggak ada tempat yang hakiki kecuali dua tempat doang. Apa? Al-jannah, surga. Liman ittaqa, buat siapa? Buat semua orang kan? Untuk orang yang bertakwa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiapkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanar, dan neraka liman lam yattaqillah, buat orang-orang yang tidak mau bertakwa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasma'an, maka pahamilah. Begitu. Hakada. Maka pilih. Kata Al-Habib Abdullah Haddad, pilih. Ente mau pilih
golongannya orang yang mana? Golongannya orang yang selamat, yang akalnya selamat, atau golongannya orang yang naudzubillah, yang akalnya tidak selamat. Hakada. Takut ma'hum insyaallah. Ente mirip sama kelompok yang mana, ente bakal masuk ke kelompok tersebut. Ente mirip sama kelompok yang mana, ente bakal masuk ke kelompok tersebut. Wa'lam, dan ketahui ana amanil maghfirah, bahwasanya angan-angan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Khayalan tok, berkhayal Allah bakal ngampunin kita. Allah bakal maafin kita, udah. Ente hidup semau-maunya udah. Enggak apa-apa, Allah yang penting ente iman sama Allah Subhanahu wa taala, bakal ngampunin. Ini amanil maghfirah namanya. Amanil maghfirah. Angan-angan, cita-cita untuk diampuni, ma'al kasal wal batalah. Tapi dia malas-malasan. Wal batalah, tapi dia maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Min adarri syai'in. Ini adalah termasuk dari perkara yang paling buruk alal insan, penyakit yang menimpa manusia, penyakit yang paling buruk. Dia bermaksiat sama Allah Subhanahu wa taala, tapi dia merasa aman dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit yang paling bahaya. Ini penyakit yang paling bahaya. Wa qad fasyad, dan telah benar-benar fasyad, menyebar ala alsinatil mukhallifin. Ini perkara yang seperti ini telah benar-benar menyebar dari mulut-mulutnya orang al-mukhallifin, orang-orang yang ngaco. Min ahli hadzal zaman. Di zamannya waktu haddad dulu. Itu dia bilang seperti ini. Gimana di zamannya kita? Banyak lagi aliran yang enggak jelas lagi lah bahasa. Banyak lagi orang yang berkeyakinan yang kagak jelas. Itu di zamannya Al-Habib Abdullah Al-Haddad aja, beliau udah mengkritik orang-orang yang semacam ini. La ilaha illallah. Min ahli hadzal zaman. Walidzalika, maka dari itu beliau mengatakan, tawwalana, kami panjangkan al-kalam, pembahasan fiha, di dalam perkara tersebut. Di dalam perkara banyak orang yang ngomongan ngaco. Dia maksiat sama Allah, tapi dia ngarepin maghfirah. Dia maksiat sama Allah, tapi ngarepin surga. Itu ada pepatah yang mengatakan, ente ngarep surga sama Allah Subhanahu wa taala, tapi ente kagak beramal, amal soleh. Tidak beramal, amal orang ahli surga. Fa'lam, mengetahuilah, innas sufuna, sesungguhnya perahu itu la yajri fil yabisi. Itu sesungguhnya perahu itu enggak bakalan jalan di tempat yang kering. Ente paham? Ibaratnya itu seperti itu. Ente pengen masuk surga tapi tanpa ngamal soleh, ibaratnya tanpa minta ampun. Ente pengen masuk surga tapi dengan kemaksiatan. Ente asal tahu, perahu kagak bakal bisa jalan kalau di tempat yang kering. Artinya apa? Artinya ente mau masuk surga seperti itu sulit. Buat kita sulit. Orang yang beramal soleh hati belum tentu dia masuk surga. Wah, ente kok tenang-tenangan dengan amalan kemaksiatan ente dan ngerasa ente itu orang yang bakal masuk surga. Naudzubillah summa ini penyakit, kata Al-Habib Abdullah Haddad. Ini penyakit yang paling bahaya. Penyakit yang banyak menipu manusia. Oleh karena itu tawwalana, kami panjangkan al-kalam, kami bahas luas fiha, di dalam perkara tersebut, rojaan, dengan pengharapan an yanfa'allahu bihi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat di dalam pembahasan tersebut, man waqafa alaihi minhum, bagi orang-orang yang masih suka begitu, suka ngomong pede, percaya diri bakal masuk surga, tapi dia bermaksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Fa intabaha min ghaflatihi, maka mudah-mudahan orang yang semacam ini, kata beliau, yang intabaha itu tersadarkan min ghaflatihi, dari kelalaiannya.
Wastaiqid, dan bangun. Orang yang semacam ini diharapkan untuk bangun min ragadatihi, dari tidurnya dia. Mimpi. Apa sih namanya, pengen masuk surga tapi maksiat sama Allah, ngimpi itu namanya. Dia tidur. Mudah-mudahan orang yang semacam ini dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidurnya, kata beliau Habib Abdullah Haddad mengatakan seperti itu. Indama ya'lamu, ketika mereka mengetahui anna ahli nubuwah, bahwasanya para nabi-nabi wa ahlus shalah, dan para orang-orang saleh, kanu, mereka itu fi nihayatil khauf, mereka itu merasa takut yang begitu dahsyat minallah, dari Allah Subhanahu wa taala, minallah Subhanahu wa taala, hatta kana nabiyina, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, itu pernah bersabda, "Lau akhadani Allahu ana wa ibn Maryam bima janat hatan," yakni as-sabab wal ibham, la'adzabana thumma la yadlimuna syai'a, thumma la yadlamuna syai'a. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila saya dan Ibn Maryam, siapa itu? Nabi Isa. Apabila saya dan Nabi Isa itu nabi, dan itu Allah, Nabi Muhammad dan Nabi Isa ini Nabi ulul azmi, yang amalan-amalan saleh, yang lulus ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sabarnya masya Allah, orang-orang yang mulia. Itu kata beliau, kalau saya dan Isa bin Maryam ini diadab sama Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidaklah termasuk Allah Subhanahu wa taala zalim. Bukan Allah Subhanahu wa taala bukan zalim. Karena apa? Nah, beliau mengatakan seperti itu. Karena kita hambanya Allah Subhanahu wa taala. Mau amalnya kayak bagaimana? Tapi kalau menginginkan kita masuk neraka, naudzubillah, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala dan bukan kezaliman bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hamba, kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang diberi nikmat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang terdahulu sampai seperti itu. Para anbiya pun seperti itu. Mereka amalannya mentok. Perlu kita ketahui, para malaikat itu imannya stabil. Imannya para malaikat itu stabil. Kagak pernah goyah, kagak pernah turun, kagak pernah naik. Stabil terus, tinggi terus. Itu imannya para malaikat. Ada lagi imannya para anbiya, imannya para nabi. Bagaimana imannya para nabi? Yasdad wa la yanqus. Itu selalu bertambah dan tidak berkurang. Ada lagi imannya seorang mukmin. Imannya seorang mukmin kadang nambah, kadang kurang, kadang nambah, kadang kurang, kadang nambah, kadang turun, naik turun, seperti itu. Itu imannya orang mukmin. Tapi orang-orang mukmin pilihan itu lebih sering naiknya. Orang-orang saleh itu lebih sering naiknya. Orang mukmin yang isyan, yang asi, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih banyak turunnya. Intinya orang mukmin imannya kadang naik, kadang turun. Ada lagi orang-orang kafir. Itu imannya yang kus wala yasdad. Imannya senantiasa, selama dia masih kafir, itu senantiasa turun terus. Agak nambah. Seperti itu. Itu imannya para anbiya war rasul yang yasdad dan para malaikat yang stabil. Dan para rasul yang senantiasa bertambah imannya, itu mereka itu senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan amalan baiknya mereka, dengan amalan yang banyak dari mereka, itu mereka senantiasa Rabbi tawaffana musliman wa alhiqni bis sholihin. Doanya Nabi Yusuf seperti itu. Ya Allah, tawaffana musliman, matikan saya dalam keadaan muslim. Itu munajatnya beliau. Wa alhiqni bis sholihin, dan golongkan saya, masukkan saya ke dalam golongannya orang-orang saleh. Itu Nabi mintanya seperti itu. Itu Nabi mintanya seperti
Seperti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah. Qamal lail, berdiri, qiyamul lail, berdiri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat di tengah malam, nangis di tengah malam. Hatta qadamahu waramat, sehingga kedua kakinya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu waramat, sampai bengkak. Kakinya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai bengkak. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat jaminan masuk surga. Dapat jaminan manusia yang pertama yang bakal masuk surga. Itu masih seperti itu. Itu di tengah malamnya masih nangis sama Allah Subhanahu wa taala. Di tengah malamnya sampai diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah, warmat qadamah, sampai kakinya itu ngebengkak. Sampai kakinya abuh, sampai sekira abuh. Ditanya sama Sayyidina Aisyah, ya Rasulullah, jenengan iki nabi, jenengan rasul, Sayyidul Mursalin, sebaik-baiknya makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kok jenengan masih seperti ini? Ibadah sama Allah Subhanahu wa taala sampai kakinya seperti ini. Apa kata Rasul? Ya Aisyah, apalah man akuna 'abdan syakura. Wahai Aisyah, apa enggak boleh saya ini menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mengenal syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling mengenal takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'ana dari kebersamaan dengan itu, beliau adalah orang yang paling mulia dan beliau adalah orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Masih kayak gitu. Kita bagaimana? Kita kayak bagaimana? Dapat jaminan apa? Dari mana? La ilaha illallah. Wallahu a'lam. Apa yang membuat kita tertipu? Apa yang membuat kita tertipu dengan itu semua? Tiap hari makin jauh sama Allah Subhanahu wa taala, maksiat lancar terus tobatnya. Kadang ingat, cuma ingat doang, ingat mau tobat, tapi kagak tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti itu. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda apa? Ya ayyuhan nas atau ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang nasuh yang baik. Tobat yang baik, yang bagus. Fa inni atubu fil yaumi 70 marrah. Fi riwayatin fi riwayatin 100 marrah. Karena sesungguhnya aku, siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya saya, kata Rasul, atubu fil yaumi, itu setiap harinya saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepisan bingo. Enggak. Dalam riwayat 70 kali itu dalam satu hari. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ma'sum, tahu ma'sum, ismatuhum kasairil malaikat. Yang mana mereka itu dijaga sama Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan, dari kemaksiatan. Tapi masih seperti itu. Masih minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai kakinya ngebengkak. Rasul sallallahu alaihi wasallam menitikan air mata. Bahkan beliau bukan cuma mikirin untuk beliau aja, mikirin umatnya, mikirin kita. Itu dalam doanya itu seperti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam minta ampun buat umatnya, minta maghfirah buat umatnya, minta surga buat umatnya. Seperti itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala syakka, dan tidak diragukan, annal anbiya, bahwasanya para nabi, wal awliya, para wali, a'raf billah, itu manusia-manusia yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka
manusia-manusia yang paling mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala bikaramihi al-azim, dengan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling, manusia-manusia yang paling kenal dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mereka. Nabi Muhammad, para anbiya, para rasul, dan juga para aulia. Mereka itu orang yang paling kenal dengan rahmatnya Allah, paling kenal dengan maghfirahnya Allah, paling kenal dengan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka masih beramal dengan amal-amal saleh. Dan mereka masih merasa takut kalau amalannya itu takut kagak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka orang yang paling kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita siapa? Tapi udah takkilan aja, udah belaga, udah tenang-tenangan aja. Na'udzubillah ya Allah bitaufik hatta taufik. Mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa mengikuti langkah kakinya mereka. Allahumma wa hurmatihi wal wasi'atu min ghairihim falam yabqa illa an yakuna ahli takhlid wa tafrid ula bil khauf min kulli wajhi. Mereka orang yang paling kenal dengan rahmatnya Allah. Mereka orang yang paling kenal dengan Allah. Mereka orang yang paling dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi masih merasa takut. Wal aula, mestinya yang lebih utama itu ya orang-orang yang kayak kita. Orang-orang yang kayak kita. Orang-orang yang masih suka lupa, orang-orang yang masih suka lalai, masih suka maksiat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya yang kayak kita ini lebih punya rasa takut dari rasa takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan malah tenang-tenangan. Wa ala kulli hal, akan tetapi hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah seseorang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terkecuali memang Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan untuk orang tersebut. Maka mudah-mudahan kita semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditaufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan untuk anggota tubuh kita, untuk lisan kita, mata kita, tangan kita, anggota tubuh kita semuanya ini dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hati kita dimudahkan untuk merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa pengharapan yang penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa tawadhu, merasa orang yang paling hina, merasa orang yang paling tidak berdaya, karena la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan kita semua diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.